Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami di sini akan menunjukkan video pembelajaran tentang APBN dan APBD. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri. Nama saya Aura Isyafa dan ini rekan saya Nabila Mulidia. Simak baik-baik ya videonya. Ini dia, check it out. Sebelum itu, kita memasuki tujuan pembelajaran. Ada pengertian APBN dan APBD, fungsi APBN dan APBD, tujuan APBN dan APBD, sumber-sumber penerimaan negara, sumber-sumber penerimaan daerah, dan jenis-jenis pengeluaran. Lanjut ke pengertian. Di sini ada pengertian APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Dilanjut dengan pengertian APBD. Diambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah di daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Lanjut ke fungsi APBN dan APBD. 1. Fungsi otorisasi. Fungsi ini menjadi dasar untuk negara atau daerah dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang direncanakan. Kedua, fungsi perencanaan. APBN atau APBD dibuat sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang direncanakan. 3. Fungsi pengawasan. Nah, APBN atau APBD juga menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Yang keempatnya adalah fungsi alokasi. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai penyedia barang publik atau sektor pembangunan. APBN dan APBD kan bersumber dari pajak. Nah, dialokasikan deh untuk membangun sarana umum nantinya. Yang kelimanya adalah fungsi distribusi. Artinya dana yang akan digunakan itu nggak boleh terpusat di satu sektor atau daerah saja. Memang sih saat ini masih terjadi ketimpangan atau prinsip keadilan belum dijalankan. Yang keenamnya adalah fungsi stabilitas. Contohnya begini, ketika harga barang dan jasa naik, pemerintah akan menaikkan pajak. Nah, dengan begitu jumlah uang yang beredar akan berkurang dan harga-harga bisa normal kembali. Lanjut ke tujuan APBN dan APBD. Tujuan APBN yaitu sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan pemerintahan. Lanjut, pemerintah memiliki gambaran jelas tentang pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun. Lanjut, APBN dapat menghindari kesalahan pemborosan, penyelewengan, dan merugikan dalam pemerintahan. Dan yang terpenting yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi kemiskinan sehingga dapat tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Lanjut ke tujuan APBD. Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan daerah agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Misalnya dengan APBD mendorong pembangunan di daerah. Lanjut, sumber-sumber penerimaan negara. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. B. Penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah semua bentuk penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. C. Penerimaan bukan pajak adalah semua bentuk penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintahan dari laba badan usaha milik negara atau BUMN.
D. Yaitu hibah. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta, dan pemerintahan luar negeri. Sumber-sumber penerimaan daerah. Retribusi atau user charge dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyedia layanan publik. Pajak penghasilan atau personal income tax. Di antara beberapa negara di mana pemerintah subnasional memiliki peran pengeluaran besar dan sebagai besar otonom fiskal adalah negara-negara Nordik. Pajak bumi bangunan atau property tax. Pajak properti atau PBB memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini kebanyakan di negara berkembang akan mampu mengelola keuangan, tapi hak milik berhubungan dengan pajak properti. Lanjut ke jenis-jenis pengeluaran APBN. 1. Belanja pemerintah pusat. A. Pengeluaran rutin. Belanja pegawai. Belanja pegawai yaitu terdiri dari A. Gaji dan pensiunan pegawai negeri. B. Tunjangan. C. Belanja pegawai luar negeri. Lanjut belanja barang, yaitu pengeluaran pemerintah untuk membeli peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah. Belanja barang terdiri dari belanja barang dalam negeri dan belanja barang luar negeri. Lanjut B. Pengeluaran pembangunan. Pengeluaran dari segi pembangunan terdiri menjadi dua, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Sedangkan dari segi pembiayaan, pengeluaran pembangunan terdiri dari 1. Pembiayaan rupiah. A. Tabungan pemerintah. B. Pinjaman program. Lanjut APBD. Berdasarkan jenis urusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pengeluaran daerah dibedakan menjadi belanja wajib dan belanja pilihan. Belanja wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya, misalnya gaji pegawai badan usaha milik daerah atau BUMD. Lanjut belanja pilihan. Belanja pilihan adalah belanja yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah ketika dibutuhkan atau ditangguhkan ketika tidak dibutuhkan. Misalnya pengadaan kendaraan transportasi dinas. Biaya pelayanan umum adalah belanja pemerintah daerah yang dikhususkan untuk menyediakan pelayanan umum kepada masyarakat, misalnya penyediaan layanan kesehatan atau sarana transportasi daerah. Sekian dari video kami, semoga kalian memahami dan menyimaknya dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Subscribe.